Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Odi Biru. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Karena seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, di sini nama Bapak Putu Odi Frida SPD, bisa dipanggil Bapak Putu, juga bisa dipanggil Bapak Odi. Nah, Bapak ini adalah seorang guru kelas. Nah, anak-anak apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak, supaya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 1 pembelajaran 5. Jadi simak videonya sampai habis ya anak-anak, supaya nanti anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan. Nah, di sini Udin dan Mutiara rukun dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Nah, apakah anak-anak di rumah juga mempunyai tugas masing-masing untuk membersihkan rumah, halaman misalnya, atau menolong ibu atau bapak di rumah misalnya mencuci piring, ngepel, dan yang lain-lain? Tentunya harus punya tugas ya anak-anak. Terus, bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, bagaimana caranya agar tugas-tugas kita di rumah dapat diselesaikan dengan baik? Tentunya dikerjakan dengan baik juga ya anak-anak, misalnya dengan gotong royong dengan kakak ataupun adik di dalam kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Misalnya membersihkan halaman, kita gotong royong dengan kakak atau adik biar pekerjaannya cepat selesai dan bisa dikerjakan dengan baik. Terus kita lanjut. Nah, di sini kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, apakah anak-anak juga bisa menjaga kebersihan di rumah? Tentunya harus ya anak-anak, seperti keluarga Udin dan Mutiara. Mereka saling bekerja sama di dalam menjaga kebersihan rumah supaya rumahnya kelihatan indah dan bersih. Nah, maka dari itu nanti bapak atau ibu anak-anak pasti senang sekali melihat anak-anak bisa menjaga lingkungan di rumah atau membersihkan lingkungan di rumah. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak punya pertanyaan. Simak pertanyaannya dengan baik ya, supaya anak-anak lebih mengerti. Yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kira-kira mengapa ya anak-anak? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Nah, di sini halaman rumah Udin dan Mutiara selalu indah dan rapi dikarenakan Udin dan Mutiara selalu menjaga kebersihan lingkungan rumahnya. Terus yang kedua, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Nah, di sini akibatnya jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama adalah yang pertama, lingkungan rumahnya akan kotor. Terus yang kedua, pekerjaannya akan tidak cepat selesai. Terus yang ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila dari Pancasila? Nah, kira-kira menunjukkan apa tidak ya anak-anak? Ya, menunjukkan pengamalan dari Pancasila. Nah, kira-kira sila keberapa? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Nah, di sini menunjukkan sila ketiga. Terus yang kelima, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Nah, menurut pendapat anak-anak sekarang, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Ya, alasannya karena mereka saling membantu bersatu untuk
mengerjakan tugas-tugasnya di rumah atau menyelesaikan suatu masalah di rumah. Terus yang keenam, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, anak sekarang bisa menuliskan pengalaman-pengalamannya di rumah di dalam penerapan Pancasila sila ketiga. Mungkin dari anak-anak, contohnya misalnya pernah punya pengalaman bersatu di dalam rumah, misalnya seperti pengalaman Udin dan Mutiara. Terus yang ketujuh pertanyaannya, apakah arti ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, tadi di cerita Udin dan Mutiara itu ada sebuah ungkapan cepat kaki dan ringan tangan. Kemarin juga di pembelajaran yang kemarin Bapak sudah jelaskan ini, cepat kaki ringan tangan ini artinya rajin bekerja. Nah, sekarang Bapak punya contoh-contoh ungkapan, kalimat-kalimat ungkapan. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, di sini ada ungkapan rendah hati ya anak-anak. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Betul sekali, rendah hati ini artinya tidak sombong. Terus yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, di sini ada ungkapan ya anak-anak, buah hati. Nah, buah hati ini artinya adalah anak atau anak kesayangan. Terus yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayahnya. Nah, di sini di kalimat ini ada sebuah ungkapan buah tangan. Nah, buah tangan di sini artinya bukannya tangannya berbuah ya anak, tetapi di sini artinya adalah hadiah atau oleh-oleh. Terus yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan. Nah, yang tadi anak-anak cepat kaki ringan tangan ini artinya senang bekerja atau rajin bekerja. Terus yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, di kalimat ini ada sebuah ungkapan kepala dingin. Bukan kepalanya dikasih es supaya dingin, tidak ya anak. Di sini kepala dingin ini artinya tidak mudah marah. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak apakah ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Nah, di sini ada gambar lambang dari Pancasila. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Nah, ini adalah lambang pohon beringin, yaitu sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Terus kita lanjut. Nah, di sini sekarang anak-anak coba cari contoh penerapan sila ketiga di rumah. Pertama itu hidup rukun dengan keluarga. Nah, di sini kita melambangkan persatuan, yaitu hidup rukun di keluarga. Terus yang kedua, tidak bertengkar dengan keluarga. Terus yang ketiga, saling membantu dalam keluarga. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menambahkan, Bapak persilahkan. Terus kita lanjut ke yang ini. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Sekarang anak-anak coba baca contoh ini. Nah, di sini ada contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, ini adalah salah satu cerita yang dimana menerapkan penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Rio ini tinggal satu rumah dengan keluarganya, dengan kakak, adik, dan ibu dan ayahnya. Mereka saling hidup rukun. Ini sudah menentukan bahwa ini adalah penerapan sila ketiga, tidak pernah bertengkar. Juga ini salah satu penerapan sila ketiga di dalam rumah. Terus saling menyayangi juga, ini saling membantu dan mengerjakan tugas-tugas di rumah. Ini adalah salah satu penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya di tema 1, subtema 1, pembelajaran 6.